Nanti tak tanya-tanya sambil tak rekam ya, Bu ya. Oh iya. Apa ya? Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa ini, Bu? Kali sinten? Bu sinten? Dia. Oh, dia. Oke. Untuk koleksi kandang sapinya di sini ada sapi aja apa saja ya, Bu ya? Kalau di sini itu ada limosin, ada simental, terus kebanyakan itu sapi-sapinya itu sapi Brahman, sapi BX kayak gitu. Oh, BX. Iya. Perbedaan BX sama Jawa ya apa, Bu? Kalau BX itu dia itu lebih bulat. Nah, lebih pendek, terus juga lebih bulat ya itu bentuk badannya. Kalau untuk sapi Jawa itu kan tinggi, panjang. Kalau PO yang Jawa itu putih. Ada berapa sapi ini, Bu? Kalau di sini itu ada 58. Oh, 58 sama yang kecil, termasuk sama termasuk yang kecil. Soalnya kan kita masih ada satu slot, yang satu kandang itu baru selesai diperbaiki, jadi belum isi. Mungkin nanti bulan ini itu isi lagi sekitar 15 ekor. Kenapa namanya bengkel sapi ini, Bu ya? Nah, kalau di sini itu kan kita memperbaiki sapi-sapi yang rusak. Nah, jadi kita itu sapi-sapi yang kurus, kurang nutrisi, kurang terawat, kurang pakan kayak gitu kita perbaiki di sini. Terus kemudian ada juga beberapa sapi-sapi yang berpenyakit, tapi bukan penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi memang hanya penyakit yang seperti cuman penyakit kulit, terus kemudian nanti kayak penyakit-penyakit yang tidak berbahaya. Kalau untuk misalnya udah pneumonia parah, terus kemudian saluran pencernaan rusak kayak gitu kita nggak bisa perbaiki. Oh, nah, tapi yang diperbaiki itu yang miliki sinten, yang miliki siapa? Kalau untuk sapi-sapi yang diperbaiki itu ada yang dari petani. Oh, nah, petani. ada yang petani langsung nitipkan di sini kayak gitu. Ada juga yang dari perusahaan nitip di sini. Nanti kalau lulus bisa diambil. Oke, ya jadi ya, ada yang diikutkan kontes boten ini? Oh iya, kalau untuk yang kontes yang di ini kemarin udah juara di Piala Bupati Temanggung. Ya. Masuk kelas apa ini, Bu? Kalau kemarin itu masih B, soalnya ini kan udah kemarin. Kalau yang ini nanti rencana kita POL 1. POL 1. Maksudnya, ya. Kita mau ikut kontes yang masuk POL 1. Bobot berapa ini? Kalau ini kita 740-an. 40-an. Oke, selain PO Brahmanya ini dari mana ini, Bu? Kalau Brahman ini kan dari kita impor semua itu ya, dari kan kita itu dapat sapi-sapi yang kecil-kecil itu sapi bengkel itu kan dari perusahaan. Nah, ini tuh dua ini adalah salah satu sapi yang berhasil kita bengkel di sini. Nah, bagus, terus kemudian kita beli. Nah, ini semuanya impornya itu semuanya dari Australia kalau dari perusahaannya sana. Nah, tapi kalau yang ini maksudnya masih darah Brahmannya itu lebih masih kental. Oh, ciri khusus Brahman. Ya, ciri khususnya yang ya, paling mencolok ini. Ya, paling mencolok ini dia nggak punya tanduk sama sekali. Terus juga berpunuk. Ya, mirip kayak sapi PO, tapi dia lebih besar. Bisa lebih tinggi ini ya? Bisa tinggi lagi nggak itu? Kalau untuk tinggi itu bisa, tapi kalau untuk bentuk badannya emang lebih pendek daripada sapi PO. Kalau PO itu kan lebih gagah, lebih panjang, lebih tinggi kayak gitu. Selain Brahman murni impor, terus ada apa lagi, Bu, koleksinya di sini? Ya, kalau di sini ada simental. Nah, ini simental. Kalau simental 2 ini kita beli dari pasar. Nah, ini kita beli dari pasar kurus, terus kemudian di sini kita perbaiki. Ini simental 2. Kalau untuk yang biasanya itu limosin. Nah, limosin ini itu kita titipan. Limosin ini itu titipan dari Instiper kemarin, terus Instiper Jogja? Iya, Instiper dari Pak Rektornya kemarin, mantan rektor. Terus kan sapinya kurang terawat, terus kemudian dititipkan di sini. Nah, ini udah 10 bulan. Kemarin itu masuk ini tuh 300-an, terus sekarang ini sudah 800-an selama 10 bulan. Oh,
Mantap. Nah, ini limosinnya. Limosin. Ini nggak ngembangin sendiri, breeding sendiri, enggak ya? Kalau di sini enggak. Soalnya kita emang kita lebih mengambil yang untuk spesialis bengkel. Nah, jadi untuk spesialis perbaikan. Jadi mungkin nanti nitip terus nanti kita perbaiki terus nanti diambil lagi gitu. Oke. Selain limosin ada koleksi lagi nggak? Ini yang sapi-sapi bagus. Di sini ada kita Brahman yang kecil-kecil. Oh, ini juga ini Bu. Brahman ini ya? Iya, semuanya BX. Oh, BX. Brahman kelas 9. Nah, ini adalah sapi-sapi yang kita bengkel. Nah, ini yang dari mulai kecil-kecil, biasanya ini sudah kita pelihara 2 bulan di sini. Ini bisa kita lihat ini lebih kecil-kecil, terus kemudian ini yang sudah kita pelihara 4 bulan. Kalau sudah sebesar-besar ini, mungkin ini kan bobotnya sudah kita 100 sampai 100, ada yang 150-an. Nah, itu nanti udah mau diambil sama perusahaan. Soalnya kan ini nanti terus diteruskan ke bagian kemitraan, biasanya kayak gitu. Karena kemitraan yang breeding untuk yang pembesaran itu kan 150 sampai 350. Bobotnya ya? Iya. Oh, tetap di Indonesia atau di mana? Kalau untuk kemitraan itu kalau kita melayani di wilayah Jogja. Oh, jadi Jogja. Untuk wilayah Jogja yang menangani kelompoknya itu kita. Jadi mungkin ada yang ingin bermitra, terus kemudian nanti itu ada 3 kelas. Nanti ada penggemukan, ada breeding, terus kemudian ada pembesaran. Oh iya. Itu warga biasa atau nanti kalau mau mitra itu? Kalau mau mitra itu nanti warga biasa. Nah, jadi untuk peternak itu nanti biasanya gitu tuh ya petani kayak gitu. Jadi memang kemitraan ini itu dibuat tanpa anggunan, terus tanpa ngangsur, karena memang ini dibuat untuk petani-petani yang nggak punya modal. Tapi memang harus syaratnya pertama memang harus punya kandang sama punya hijauan ya gitu. Hijauan. Ya, terus kemudian nanti kan itu ada 3 dari perusahaan, dari bank, pembiayaannya kan langsung dari bank, terus kemudian nanti sama kelompoknya sini yang kayak manajemen anunya. Oh, berarti cuma tenaganya aja, tenaga sama perawatan sama penyediaan hijauannya. Kalau untuk pakan konsentrat sapi kan semuanya dari sini. Terus kemudian nanti ada asuransi sapi juga. Terus kemudian dari nanti ada kayak pendampingan dan lain sebagainya, itu dokter hewan juga ada, nanti itu dari sini semua. Oh iya. Syaratnya mudah ya? Iya. Yang penting lolos dari perusahaan pusat sama BI checking. Oh, yang penting punya kandang, hijauan. Ya. Oke, selain sapi yang masih balita, itu kita punya perah. FH. Ya, ini sapi perah. Ini sapi perah. Nah, ini kebetulan ini 3-3-nya ini habis melahirkan, jadi memang ini kita perah setiap hari untuk yang ini. Nah, ini untuk produksinya per hari itu sekitar 15 liter. 15 liter? Ya. Langsung dibawa kemana nanti Bu? Kalau untuk produksi susu ini nanti langsung kita bawa ke bagian kantor, nanti di sana ada pengolahannya. Pengolahan? Iya. Oh iya. Jadi nanti ada kita buat susu pasteurisasi kemasan kayak gitu, terus kemudian ada buat yogurt kayak gitu, terus ada yang dijual susu murni. Oh iya. Ini anaknya ini? Ini anak-anakan dari Brahman kan, soalnya kan kita peliharanya kalau baik-baik itu kan kita koloni. Oh, koloni. Nah, kita koloni, jadi kan maksudnya jantan betina kan jadi satu. Nah, nanti kalau pas sudah dewasa nanti ya tahu-tahu bunting sendiri kayak gitu. Di mana? Di koloninya, Bu? Koloninya itu yang di sebelah sana, yang agak besar-besar. Di sana itu kemitraan pembesaran. Kandang sebelah sana. Iya, kandang sebelah sana. Ada. Iya. Seberangnya ini nanti ada. Iya. Nanti kita lihat. Ya, ini Brahman ya? Iya, jadi ini memang tanpa disengaja ini. Jadi sapi. Nah, ini sapi-sapi kemitraan. Nah, biasanya kita itu buat kandangnya itu koloni. Jadi untuk satu koloni itu 10 ekor kayak gitu. Nah, ini 10 ekor? Iya, ini cewek berapa? Jantan berapa? Kalau jantan betina itu ya tergantung dari sananya biasanya. Makanya kita nggak bisa milih jantan semua atau betina semua, itu nggak bisa. Oh, kemitraan. Ya, jadi ini
kita itu untuk satu paketnya, kalau untuk pembesaran kan biasanya 10 ekor. Untuk pembagiannya itu 70-30 biasanya. 70 untuk? 70 untuk petani, 30 untuk PT. Misalkan mau mitra, Ya. kita udah punya sapi, apakah boleh itu? Boleh, yang penting kapasitas kandangnya itu memenuhi. Kapasitas kandang memenuhi, terus kemudian hijauannya juga punya, biasanya kayak gitu. Dan lolos, itu tadi lolos yang pertama yang menentukan ya tetap perusahaan pusat sama BI checking. Lebih gimana ya? Pokoknya bulat-bulat lah. BX sendiri kayaknya impor ya? Iya, sapi BX impor semua dari Australia semua ini. Di sini udah berapa lama sih? Kalau di sini tuh udah 2 tahunan gitu. Oh, 2 tahunan. Iya. Nggak dikeluh ya ini ya? Enggak dikeluh. Nah, terus itu gimana caranya? Anunya besok kalau kalau panen. Kalau panen kita kan punya gangway. Jadi langsung dimasukkan nanti gangway pasang, nanti langsung masuk truk kayak gitu. Digiring langsung masuk. Tapi kebanyakan 15 ya. Jadi emang ini ya kurus kayak gini, terus nanti ya kayak yang di sana tadi. Berarti nggak minum susu ini? Enggak, makanya itu kalau di sana itu kan ya karena memang diumbar semua di sana itu. Jadi satu ringnya di sana itu 100 ekor. Nah jadi nanti ya karena jantan betina campur, terus nanti akhirnya ya tahu-tahu beranak kayak gitu. Terus kalau di sana kan sistemnya feedlot, jadi anak itu ya langsung 1 bulan 2 bulan gitu langsung dipisah satu. Langsung diambil. Iya. Jadi enggak bengong-bengong. Ya kalau di sana kayaknya ya karena banyak ya kalau di sana. Kan di sana melihara 30.000 ekor. Nah, jadi akhirnya ya ada beberapa pedat-pedat itu kan rentan kalau nggak minum susu terus nah jadinya ya kayak ini kecentet lah ibaratnya ini. Tapi ya ini tuh udah harusnya itu udah umurnya 7 bulan. 7-8 bulan ini masih sekecil ini. 7 bulan ini? Iya. Loh. Makanya maksudnya kalau mereka yang melihara di sana kan tetap nggak keurus, soalnya kan 30.000 ekor. Makanya di bawah sini nanti kita perbaiki sini, nanti kalau udah bagus bawa sana lagi gitu. Ya ini berarti sapi-sapi yang rusak-rusak ya di sana. Nggak terawat. Nah, nanti kalau di sini perkembangannya kalau sapi kecentet ya istilahnya itu nanti perkembangannya pengaruh nggak sama sapi-sapi yang normal gitu? Ya tetap kita lebih sulit sih sebenarnya. Lebih sulit untuk lambat membengkel sapi yang kecil dari kecil kayak gini daripada yang udah besar. Soalnya kalau yang dari kecil ini kan maksudnya dia lebih rawan, lebih rentan terkena penyakit kayak gitu. Tapi sejauh ini maksudnya kita tetap butuh waktu sekitar 3-4 bulan. Itu untuk maksudnya bikin dia klemis, maksudnya rontok dulu semua, terus semuanya sekitar 3-4 bulan. Tapi kalau untuk sapi yang besar itu biasanya kita cuma butuh waktu sekitar 2 bulanan, itu udah maksudnya udah terlihat perbedaan kayak gitu. Kalau pedet biasanya 3-4 bulan, jadi lebih lama. Tapi pakannya lebih sedikit. Iya, pakannya lebih sedikit.